semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Karena pendaftaran CPNS sudah resmi dibuka, ayo kita belajar bareng untuk TIU SKD. Di channel ini kita nggak cuma bahas soal, tapi juga belajar konsepnya. Karena nggak semua soal bisa pakai cara cepat dan cara ajaib. Nah, di video satu ini kita akan pelajari dan bahas jenis soal yang pasti muncul, yaitunya deret bilangan. Akan ada 10 tipe soal yang pasti muncul di tes CPNS, dan di video ini juga akan ada soal bonus yang bisa teman-teman gunakan sebagai latihan. Kalau kamu mau lolos tahun ini, yuk siapkan kertas dan penamu, kita belajar bareng. Nah, sebelum kita bahas soal, kita lihat dulu konsep tentang deret angka. Pertama-tama, kalau menemukan soal pola deret, itu lihat dulu polanya bagaimana, apakah naik atau turun. Kemudian lihat selisih dari pola tersebut. Kalau selisihnya dekat atau angkanya itu kecil-kecil, maka itu mungkin saja menggunakan penjumlahan kalau polanya naik. Tapi kalau jarak angkanya itu jauh atau selisihnya jauh, maka mungkin saja itu menggunakan perkalian. Lalu kalau polanya turun, untuk selisih yang dekat itu mungkin menggunakan pengurangan, sedangkan kalau selisihnya jauh itu menggunakan pembagian. Nah, perhatikan juga kemungkinan ada penggunaan bilangan kuadrat. Jadi teman-teman silahkan hafal beberapa bilangan kuadrat ya. Nah, di sini kita lihat dulu contoh dari pola yang naik. Contoh angkanya 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian dicari dua bilangan setelahnya. Nah, ini angkanya lumayan kecil-kecil ya, berarti mungkin saja ini menggunakan penjumlahan. Coba kita lihat dua angka terdekat. 5 ke 7 itu ditambah 2, 7 ke 11 ditambah 4, kemudian 11 ke 13 itu ditambah 2. Nah, ternyata ini jadinya berpola ya, tambah 2 lalu tambah 4, kemudian tambah 2 lalu ditambah 4, dan begitu seterusnya. Kita cocokkan ya, 17, 19 tambah 2, 19, 23 ditambah 4. Berarti selanjutnya ditambah 2, 23 tambah 2 hasilnya 25, kemudian terakhir ditambah 4. 25 tambah 4, 29. Jadi dua angka terakhirnya adalah 25 dan 29. Nah, kita coba satu contoh lagi tentang pola yang naik. Angkanya 1, 5, 30, 210, dan pertanyaannya 1 bilangan terakhir. Nah, ini tampak ya angkanya itu berselisih jauh dan naik. Berarti kita mungkin saja menggunakan perkalian. Coba kita lihat dari 1 ke 5 itu dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5. 5 ke 30 itu dikali 6. Nah, berarti pengaliannya ini juga naik ya. Coba kita konfirmasi satu lagi, 30 ke 210 itu dikali 7. Nah, berarti terakhir dikali 8. 210 dikali dengan 8 hasilnya adalah 1680. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba untuk yang pola turun. Nah, untuk pola yang turun contoh angkanya 250, 248, kemudian 245, kemudian ditanya dua angka di tengah. Nah, ini jenis soal CPNS yang baru ya. Jadi angka yang ditanya itu bukan yang paling ujung, tapi yang di tengah-tengah. Oke, kita lihat angka-angkanya ini yang pastinya sudah kita ketahui menurun ya. Terus selisihnya kecil. 250, 248, 245. Ini tampaknya kecil ya. Berarti kita gunakan dulu pengurangan. 250 ke 248 itu dikurang 2. Kemudian 248 ke 245 itu dikurang 3. Nah, ini pengurangannya berbeda ya. Lalu kita coba untuk yang dua terakhir. Mungkin jadi pertanyaan apakah dikurang 4 atau dikurang berapa ya. Nah, kita cek di deret yang terakhir. Dari 222 ke 209 itu pengurangannya 13. Loh, kok sangat jauh ya? Nah, coba kita lihat angka-angkanya. 2, 3, 13. Nah, ini suspeknya adalah bilangan prima.
Bilangan prima itu adalah angka 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 13. Nah, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri ya, itu bilangan prima. Nah, berarti mungkin saja setelah 245 ini dikurang 5 dulu. Berarti jawabannya 240. Kemudian dikurang 7, hasilnya 233. Kemudian kalau 233 kita kurang dengan 11, cocok hasilnya 222. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini adalah 240 dan 233. Nah, satu contoh lagi untuk deret yang turun, 15.625, kemudian 3.125, 625, kemudian ditanya 2 buah angka setelahnya. Nah, di sini tampak jelas ya, jarak antara bilangannya itu atau selisihnya jauh. Dan juga ini lumayan mudah karena angkanya ini memiliki satuan 5. Berarti ini pasti pembagian dari kalau enggak 5, 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini 3 ribuan dibagi sesuatu yang hasilnya 600-an, pastinya ini dibagi 5 ya. Kemudian 15 dibagi 3 itu juga pembagian 5. Nah, ini udah fix ya, pembagian 5. 625 dibagi 5 hasilnya 125, kemudian 125 dibagi 5 hasilnya 25. Maka inilah jawaban untuk deret bilangan berikut. Kita coba soal yang pertama. Angkanya itu 4, 7, 12, 20, 32 dan ditanya satu bilangan terakhir. Nah, yang ini tampak jelas naik ya, dan jaraknya itu lumayan dekat. Nah, ini mungkin penjumlahan. Kita coba dulu lihat yang dua pertama. 4 ke 7 itu ditambah 3. 7 ke 12 ditambah dengan 5. 12 ke 20 ditambah 8. Nah, ternyata ini juga berbeda-beda ya. 20 ke 32 itu ditambah 12. Dan yang terakhir ini kita belum tahu nih ditambah berapa. Karena yang di bawah ini atau yang tambah-tambahnya juga berbeda. Kita lihat nih polanya gimana. 3 ke 5 itu ditambah dengan 2, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 12 itu ditambah 4, nah berarti ini ditambah 5. Jadi penambah untuk yang terakhir itu adalah 17. Sehingga 32 ditambah 17 hasilnya 49. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 2, bilangannya 0, 1, 4, 12, 28, yang ditanya 1 angka terakhir karena di objektifnya cuma ada 1 ya. Nah, di sini tampak bahwa bilangannya itu naik dan jaraknya itu lumayan kecil. Berarti ini mungkin saja ditambah. Coba kita lihat penjumlahan dari 0 ke 1 itu ditambah 1, 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 12 ditambah 8, 12 ke 28 itu ditambah 16. Nah, ternyata untuk penjumlahannya ini juga ada polanya. Coba kita cari 1 ke 3 itu ditambah dengan 2, 3 ke 8 itu ditambah 5, 8 ke 16 ditambah 8. Nah, masih berpola di sini. Kita lanjutkan mencari polanya. 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3. Nah, ini udah sama nih. Berarti ditambah 3, jadinya di sini 11. Kemudian 16 ditambah 11 itu dapatnya 27. Berarti untuk yang terakhir ini 28 ditambah dengan 27 hasilnya adalah 55. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soalnya lumayan hot ya ini. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini merupakan soal CPNS versi terbaru ya. Karena yang ditanya itu bukan angka yang di ujung, tetapi angka yang di tengah-tengah. Jadi kita harus hati-hati. Dicoba ya, angkanya 2, 5, 10, 25, kemudian angka yang ditanya 300 dan 600. Nah, di sini tampak bahwa angkanya itu naik dan juga jaraknya itu lumayan besar. Berarti mungkin saja kita menggunakan perkalian. Nah, di sini kalau dua angka yang pertama itu sepertinya tidak punya hubungan ya. Tapi kalau kita lihat mereka itu berselisih kayak gini. 2 ke 10 itu dikali 5. Kemudian 10 ke sini ya. Nah, kita nggak tahu nih kalinya berapa.
Kita coba lihat yang setelahnya. 5 ke 25, pasangannya 25 itu dikali 5. Kemudian 25 ini pastinya ke 300 karena dilangkaui 1 ya. 25 ke 300 itu dikali 12. Nah, berarti 10 ke pertanyaannya juga dikali 12 karena polanya kali 5 lalu kali 12. Nah, ini pastinya dapat 120 ya. Tapi kita perlu konfirmasi untuk yang terakhir. 120 ini pasangannya 600 dan itu sesuai dengan polanya dikali 5 lagi. Betul ya, 120 dikali 5 hasilnya 600. Maka kita bisa yakin kalau jawabannya adalah 120. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini angkanya lumayan besar ya. 1536, lalu ada negatif 7068, 384, negatif 192, 96, negatif 48, 24, dan yang ditanya 2 bilangan terakhir. Nah, di sini karena angkanya besar dengan jarak yang lumayan jauh, kemudian juga menurun, berarti kita gunakan pembagian. Nah, di sini juga ada tanda positif negatif, berarti pembagiannya itu dengan bilangan negatif. Nah, agar lebih cepat kita coba dari belakang aja. Dari negatif 48 ke 24 itu pembagian negatif 2 ya. Dari 96 ke negatif 48 juga dibagi negatif 2. Dari negatif 192 ke 96 itu juga pembagian negatif 2. Nah, tidak usah dicari sampai ke depan, berarti sudah bisa kita simpulkan ini selalu dibagi dengan negatif 2. Nah, 24 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 12, negatif 12 dibagi negatif 2 hasilnya positif 6. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E ya. Oke. Soal selanjutnya nomor 5, bilangannya 600, kemudian 400, 1900, 1000, 5800, kemudian 600, 17.500, dan 2 bilangan terakhir yang ditanya. Nah, kalau kita lihat di sini polanya tidak berurutan ya, dan angkanya itu saling melampaui. Berarti mungkin saja yang ini tidak angka yang berdekatan, tapi lampau-lampau 1. Nah, coba kita lihat dari bilangan 600 ke 1900, itu 600-nya bisa kita kali 3, lalu ditambah 100. Ketika dikali 3 hasilnya 1800, ditambah 100 jadinya 1900. Lalu dari 1900 ke 5800 itu juga dikali 3. Nah, 1900 dikali 3 itu hasilnya 5700, lalu ditambah dengan 100. Dapat 5800. Lalu kemudian kita kalikan lagi dengan 3, 5800-nya menghasilkan 17.400. Lalu ditambah dengan 100 didapat dengan 17.500. Nah, berarti ini juga dikali 3 ditambah dengan 100. 17.500 dikali dengan 3 hasilnya 52.400 ditambah 100 jadinya 52.500. Nah, di sini yang memiliki jawaban 52.500 itu jawaban A, kemudian jawaban D dan E. Nah, lalu untuk yang angka pertamanya di sini dari 400 ke 1000 itu ditambah 600, dari 1000 ke 600 itu dikurang dengan 400. Nah, berarti selanjutnya kita tambah dengan 600 lagi. Dari 600 ke 600 hasilnya 1200. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya nomor 6. Bilangannya adalah 6, 9, 54, 51. Lalu ditanya 2 bilangan yang di tengah-tengah, 321, 324, dan 1944. Nah, di sini kelihatannya soalnya sulit karena angkanya itu lumayan jauh ya dan tidak beraturan polanya. Nah, di sini mungkin kita ambil bantuan dari yang bilangan terakhir, bukan dari bilangan yang di awal. Kita coba ya, dari 324 itu ke 1944 pastinya dikali. Nah, 300-an ke 1900-an itu pastinya dikali 6.
Nah, jadi kita nggak harus cari bilangan aslinya, tapi kita perkiraan aja. Dari 300-an ke 1900-an itu dikali 6. Kemudian dari 321 ke 324 itu ditambah dengan 3 ya. Nah, berarti kita coba yang ini. 6 ke 9 itu ditambah 3, mirip ya. 9 ke 54 itu dikali 6. Pas ya, sama. Kemudian 54 ke 51 ternyata dikurang 3 di sini. Nah, ternyata di sini dikurang 3, bukan ditambah 3. Berarti di sini kita perlu pastikan di sini polanya juga dikurang 3 nanti. Nah, ini kita coba lanjut ya dengan ditambahin 3, hasilnya adalah 54. Lalu dikali 6, sesuai dengan polanya, hasilnya 324. Kemudian kita cek apakah kalau dikurang 3 jawabannya cocok. 324 dikurang 3 hasilnya 321. Cocok ya. Berarti benar jawabannya adalah 54 dan 324. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian dari 1278 ke 1290 itu ditambah 12 ya. Karena dia dekat nih berarti ditambah. Lalu dari 426 ke 1278 ini juga dikali 3. Karena 400-an menjadi 1200-an itu dikali 3. Dan 6 dikali 3 itu satuannya 18. 8 ya, cocok. Berarti memang dikali 3. Berarti sebelumnya ini angkanya penambahan 12. Nah, kebalikan dari penambahan itu kan pengurangan. 426 dikurang 12 hasilnya 414. Nah, walaupun kita harus mencari ke belakang ya, tapi ternyata di objektifnya udah ada nih yang 414 dan cuman satu-satunya. Berarti jawabannya memang D. Tapi untuk melengkapi soal ini kita coba juga ya. Untuk 2 angka yang di awal itu berarti yang angka kedua ini dikali 3. Nah, gimana cara carinya? Kebalikan kali itu bagi. Berarti 414 dibagi 3 hasilnya 138. Kemudian ini itu penambahan 12. Kita kurangin aja dengan 12 hasilnya 126. Oke. Itu untuk soal nomor 7 ya. Selanjutnya soal nomor 8, angkanya 10, 20, kemudian 5, 20, 0, kemudian angka yang ditanya minus 25, minus 200. Nah, di sini kita lihat sepertinya bilangannya itu perkalian ya, tapi dari dua pasang angka. Coba kita lihat 10, 20 ini berarti dikali 2, 5 ke 20 dikali 4. Ini belum tahu ya. Kemudian dari minus 25 ke minus 200 itu dikali dengan 8. Nah, berarti ini dikali 6. 0 dikali 6 hasilnya tetap 0. Oke. Untuk memastikannya ada pola lain nih. 20 ke 5 itu dikurang 15. 20 ke 0 itu dikurang 20. Kemudian 0 ke minus 25 ini dikurang 25. Cocok ya. Jawabannya adalah C, yaitunya 0. Selanjutnya nomor 9, bilangannya 2, 4, 12, 48, 240, kemudian 1440, 10.080, dan ditanya 2 angka terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat angkanya itu naik dan lumayan besar ya jaraknya. Berarti ini kita coba perkalian. 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 12 dikali 3, 12 ke 48 itu dikali 4. Nah, ternyata ini perkaliannya itu bilangan yang berurutan. Berarti dari 48 ke 240 itu dikali 5. Nah, tanpa kita cari ini dikali 6, sudah pasti ya. Dikali 7. Dan yang terakhir itu dikali 8 dan dikali 9. Nah, bagaimana cara mencari 10.080 dikali dengan 8? Ini caranya mudah. Kita tinggal mengalikan 80 dengan 8. Nah, jadi pakai 2 angka aja. 80 dikali 8 itu kira-kira 640 nih. Nah, karena di sini pengalinya juga 0, berarti sudah fix 640-nya itu tidak akan berubah. Jadi jawabannya itu yang sesuai, yang ada
640-nya ada yang di A, ya di A aja ya, yang ada 640. Kemudian 8 dikali 10 itu pastinya 80.000. Jadi bisa kita pastikan jawaban yang angka pertama ini adalah 8640. Kemudian kita kalikan dengan 9. Nah, berarti 640 dikali 9 itu 0. 9 dikali 4 itu 6. 3. Kemudian 9 dikali 6 itu 54. Ditambah 3 hasilnya 57. Nah, kemudian 9 dikali dengan 80 itu 72 ya di awalnya. Berarti cocok dengan yang jawaban yang ini, yang A. Yaitunya 725.760. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 10 yang terakhir, bilangan deretnya 9, 3, 3, 24, 196, 1/3, 192, dan 1/9. Ditanya satu angka terakhir. Nah, di sini angkanya itu lumayan berbeda-beda ya, tapi tampak jelas bahwa 9/3, 3/1, 1/1/3, 1/3/9 itu sama-sama dibagi 3 semuanya. Tapi sayangnya nggak ada bantuan ya ke soal ini. Sekarang kita lihat dari 3/24 itu dikali 8, 24/96 itu dikali dengan 4. Nah, 96/192 itu dikali dengan 2. Nah, berarti selanjutnya ini dikali dengan 1 nih. Kenapa dikali 1? Karena dari 8 ke 4 itu dibagi 2, ini juga dibagi 2, yang ini juga dibagi 2. Berarti pengali yang terakhir ini adalah 1. Jadi jawabannya adalah 192 dikali 1, 192. Jadi jawabannya E. Nah, demikianlah soal-soal latihannya. Di sini ada latihan mandiri yang bisa teman-teman kerjakan. Silahkan di screenshot ya. Nah, pembahasannya itu akan saya bahas di short video. Jadi nantikan short videonya dengan cara subscribe channel ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan videonya. Nah, oke, untuk part kedua kita akan bahas cara berhitung cepat. Dan juga seperti biasa akan ada soal bonus latihan dan 10 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-temanmu agar kita sama-sama lolos CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.